Ya, halo semuanya, kembali lagi di video saya untuk melakukan instalasi distribusi kernel SCTL. Di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi kernel SCTL. Nah, di video kali ini kita akan melakukan konfigurasinya, ya. Oke, kita masuk ke GitHub-nya. Nah, di sini saya ada bikin sebelum melakukan konfigurasi kernel SCTL ini, kita perlu tahu. Sorry, ini sebenarnya bukan public key tapi private key ya. Ini saya sekalian update dulu ya. Nanti saya update. Jadi sebenarnya ini private key nih. Saya update ini ya. Dari setiap VM. Jadi di setiap VM ini punya private key untuk SSH-nya si user Vagrant. Nah, caranya itu adalah kita pindah ke directory Vagrant, lalu jalankan ini Vagrant SSH config sesuai nama ininya ya, nama VM-nya. Nah, ini jadi kita pindah dulu ke Vagrant. Di dalam folder Vagrant kita lihat SSH config-nya si control plane terlebih dahulu. Nah, dia ada di sini kan. Ada di ini identity file ini. Nah, ini kita akan harus catat nih satu-satu nih gitu ya. Buat nanti bisa digunakan kernel SCTL untuk SSH ke dalam VM. Nah, ini perintahnya cuma cat aja. Ini saya pb copy kalau di macOS. Kalau enggak ya copy paste biasa. Ini yang pertama. Sorry. Sebenarnya nggak perlu isinya, sorry. Sebenarnya yang harus kita copy itu lokasinya aja. Nah, ini kan VirtualBox private key. Ini yang control plane. Lalu ada yang worker 1, dan worker 1 dan worker 2. Kita akan saya clear dulu. Kita akan config yang worker 1. Worker 1 ini kita copy paste file identity-nya di sini. Usahakan jangan sampai salah ya, ininya slash-nya. Lalu yang kedua, sebenarnya tinggal copy paste aja, tapi nggak masalah. Biar lebih pasti. Nah, di sini kita sudah ada nyata 3 lokasi identity file SSH-nya ya. Kemudian kita buka file kernel/kernel-sctl.yaml. Itu ada di sini, kernel-s.yaml. Nah, di sini saya bikin ini nama cluster kita, ini bebas sebenarnya. Di tutorial ini saya bikinnya kernel-s cluster. Lalu ini IP address dari control plane. Nah, tadi kan kita sudah menyiapkan IP address control plane-nya adalah 56.11. Nah, di sini ada private IP address. Jadi nanti si Kubernetes akan mengassign IP-nya itu private IP address, jangan yang public. Karena bagusnya untuk cluster Kubernetes kita pakai private IP atau IP LAN. Terus yang kedua juga, karena saya pakai VirtualBox ini, di IP public setiap VM kan sama. Jadi saya pakai yang IP private. Lalu untuk keypadnya, nah ini yang kita sesuaikan. Nah, untuk control plane keypadnya ini, dan usernya itu adalah Vagrant, bukan root ya. Ini juga kita ganti dulu nih 2 Vagrant. Ini untuk worker 192 1685621 yang pertama. Untuk SSH key-nya ini dia role-nya worker. Nah, ini sorry, yang pertama tadi controller saya pakai control pas worker karena saya pengen jadiin controller itu juga nantinya bisa di-assign gitu ya, bisa di scheduling. Oke, yang ini udah. Yang ketiga ini IP-nya worker 2 ya. Yang ketiga ini mesin ketiga, VM ketiga itu worker 2, IP-nya 22. User Vagrant, keypad-nya yang tadi, yang ini. Oke, habis itu kita save. Nah, di sini perlu di notes bahwa saya menggunakan CNI atau Container Network Interface-nya itu menggunakan defaultnya dari kernel S, yaitu KubeRouter, bukan pakai Calico. Biasanya kan ada orang sering juga pakai Calico. Sebenarnya dari kernel S pun juga bisa diganti ya.
si networkingnya pakai Calico itu juga bisa, itu ada di dokumentasinya. Cuman di tutorial ini saya cukup pakai KubeRouter aja. Nah, terus perlu diingat yang si VM-VM kita tadi, kebetulan di VirtualBox ini memang firewallnya belum dipasang, jadi bener-bener loss gitu aja. Tapi nanti kalau untuk production teman-teman masang firewall, nah itu harus diperhatiin ya, IP-nya, port-portnya, port-port dari Kubernetes-nya segala macam. Di kernel S-nya juga ada, bisa kita lihat itu kernel S firewall misalnya ya, sorry, firewall. Ini kita bisa lihat di networking untuk firewall. Nah, di sini ada settingan port-port mana yang harus dibuka gitu ya. Nah, ini karena kalau nggak diperhatiin nanti nggak bisa komunikasi antar port, antar node, sorry, antar VM. Jadi port yang ada di node 1 nggak bisa komunikasi sama port kedua. Dan bahkan nanti controllernya juga nggak bisa atur schedule. Nah, selanjutnya nih harusnya di tahapan ini bisa saya close dulu ya. Di tahapan ini seharusnya ini sudah bisa kita lanjut ya. Kita lanjut ke apply konfigurasi ini. Nah, jadi nanti kalau yang tadi saya bilang dengan menggunakan kanal SCTL ini, jika nanti kita butuh nodes baru, kita hanya menambahkan satu lagi di sini seperti ini. Dan kalau misalkan mau dikurangin juga tinggal dihapus aja, dia otomatis akan nge-reset, ulang. Oke, sekian tutorial untuk yang konfigurasi kanal SCTL-nya. Di video berikutnya kita akan melakukan apply si kanal SCTL. Stay tune terus ya teman-teman. Ciao.